ob du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Bayangkan Jerman, negara yang dulu kuat dan bangga, tiba-tiba kalah dalam Perang Dunia Pertama. Kekalahan ini bukan hanya soal medan perang, tapi juga soal harga diri. Perjanjian Versailles menghantam Jerman dengan ganti rugi yang sangat tinggi, kehilangan wilayah, dan pembatasan militer. Bagi banyak orang Jerman, perjanjian ini lebih terasa sebagai penghinaan daripada penyelesaian perang. Sejarawan Sally Marx dalam The Illusion of Peace, International Relations in Europe 1918-1933 menekankan bahwa perjanjian Versailles meninggalkan trauma psikologis di masyarakat Jerman. Narasi sekutu yang menekankan kemenangan moral, mengabaikan dampak nyata bagi rakyat, inflasi, kemiskinan, dan rasa dipermalukan di mata dunia. Di tengah kekalahan itu lahirlah Weimar Republik, pemerintahan demokratis pertama Jerman. Tapi jangan bayangkan ini demokrasi stabil, sistem baru ini rapuh, dan banyak pihak, termasuk militer dan kelompok konservatif, tidak siap menerima perubahan. Hanya beberapa bulan setelah berdiri, muncul pemberontakan KAP, ketika sekelompok tentara mencoba menggulingkan pemerintah, dan hampir berhasil. Kondisi ini menciptakan atmosfer ketidakpastian yang mendalam. Rakyat hidup dengan ekonomi goyah, politik rawan, dan rasa malu nasional yang membayangi setiap keputusan. Disinilah benih-benih ketidakpuasan yang kelak akan dimanfaatkan Hitler mulai tumbuh. Setelah kekalahan dan ketidakstabilan politik, Jerman menghadapi musuh baru, ekonomi yang nyaris hancur. Hiperinflasi mulai melanda, fenomena yang bagi banyak rakyat terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Bayangkan saja, roti yang kemarin seharga 1 mark, besok bisa mencapai jutaan mark. Tabungan hidup seseorang bisa hilang dalam semalam. Sejarawan Adam Tooze dalam The Wages of Destruction menekankan bahwa dampak ekonomi ini jauh lebih destruktif bagi kehidupan rakyat dibanding sekadar kerugian militer. Dalam narasi sekutu, sering digambarkan sebagai konsekuensi wajar perang, padahal faktanya rakyat jelata menderita luar biasa. Dalam situasi ekonomi dan sosial yang kacau ini, muncul tokoh-tokoh yang mencoba memanfaatkan kekacauan untuk ambisi politik. Salah satunya adalah Adolf Hitler. Tahun 1923, Hitler melakukan Munich Putsch, upaya kudeta terhadap pemerintah Bavaria. Gagal, tentu saja. Tapi percobaan ini membuat namanya dikenal luas, dan menunjukkan bagaimana krisis bisa membuka peluang bagi mereka yang ambisius dan berani. Setelah kegagalan itu, Jerman menerima bantuan ekonomi sementara melalui Dawes Plan. Amerika memberikan pinjaman untuk menstabilkan ekonomi dan membantu pembayaran ganti rugi perang. Menurut sejarawan Eckhard Kehr, rencana ini memang menenangkan ekonomi secara jangka pendek, tapi tidak menyelesaikan masalah mendasar. Ketergantungan pada pinjaman asing dan ketidakpuasan politik tetap ada. Ketika depresi besar melanda pada akhir 1929, Jerman sekali lagi terguncang. Pengangguran meroket, rakyat kehilangan harapan, dan ketidakpercayaan terhadap Weimar Republik semakin dalam. Disinilah Partai Nazi mulai muncul sebagai alternatif radikal. Dalam masyarakat Jerman,
ketegangan sosial juga semakin terlihat. Banyak warga melihat bahwa sebagian pengusaha dan profesional, termasuk beberapa Yahudi, fokus pada kepentingan pribadi dan keuntungan ekonomi, terutama di kota-kota besar. Ini adalah fakta sosial ekonomi. Mereka bekerja di perbankan, perdagangan, dan industri, dan dalam situasi ekonomi yang kacau, perilaku itu kadang menimbulkan kesan tidak peduli terhadap penderitaan rakyat biasa. Sejarawan Detlef Pauwkert dalam The Weimar Republic, The Crisis of Classical Modernity menekankan bahwa ketegangan sosial ekonomi ini merupakan salah satu faktor yang memudahkan Nazi untuk memanfaatkan situasi, tanpa harus membesar-besarkan atau menyudutkan seluruh komunitas. Dengan kata lain, kondisi nyata di masyarakat, perbedaan kepentingan ekonomi, memberi celah bagi propaganda politik, tapi bukan sepenuhnya propaganda. Setelah depresi besar mengguncang Jerman, rakyat mencari jawaban atas penderitaan mereka. Partai Nazi mulai menonjol sebagai kekuatan politik signifikan. Pemilu 1930 menunjukkan bahwa Nazi menembus Reichstag dengan jumlah kursi besar, sebuah langkah dramatis bagi partai yang sebelumnya dianggap minoritas. Sejarawan Ian Kershaw dalam Hitler, A Biografi menekankan bahwa kebangkitan Nazi bukan hanya karena propaganda atau kekejaman, tetapi karena mereka mampu memanfaatkan ketidakpuasan ekonomi dan rasa malu nasional, dua faktor yang sering diabaikan dalam narasi sekutu. Tahun 1932, pemilu presiden menegaskan bahwa Hitler masih kalah dari Hindenburg, tetapi popularitasnya terus meningkat. Rakyat melihatnya sebagai figur yang bisa mengembalikan kejayaan Jerman. Pada 1933, Hitler diangkat sebagai kanselir Jerman. Sekali berkuasa, perubahan terasa cepat dan dramatis. Partai lain dilarang, sehingga oposisi politik resmi nyaris hilang. Gestapo, polisi rahasia negara, mulai memata-matai rakyat dan menangkap lawan politik. SS, Schutzstaffel, awalnya pengawal pribadi Hitler, berkembang menjadi pengendali hampir seluruh sistem keamanan, termasuk polisi dan kamp konsentrasi. Dengan Gestapo dan SS, Hitler memastikan tidak ada ancaman internal yang bisa menghentikan ambisinya. Sistem ini sekaligus memberikan rasa ketertiban bagi sebagian rakyat yang putus asa, meski di sisi lain menimbulkan ketakutan yang luas. Setelah menjadi kanselir, Hitler bergerak cepat. Ia tahu bahwa menguasai kursi pemerintahan saja tidak cukup, partai Nazi harus menjadi kekuatan tunggal yang tak tergoyahkan. Salah satu langkah dramatis adalah Malam Pisau Panjang, Night of the Long Knives, pada 1934. Dalam peristiwa ini, Hitler menyingkirkan lawan internal dan anggota SA yang dianggap terlalu berpengaruh. Dengan pembersihan ini, loyalitas mutlak tercapai di partai, dan pesan jelas dikirim ke semua yang berani menentang. Tidak ada kompromi. Pada saat yang sama, Jerman mulai membangun mesin pengawasan dan keamanan yang lengkap. Gestapo memperluas jaringannya, memata-matai rakyat dan menegakkan ideologi Nazi. SS kini bukan hanya pengawal pribadi, tapi tangan besi yang mengontrol hampir seluruh sistem keamanan negara, termasuk pengelolaan kamp konsentrasi. Selain itu, Hitler mulai menyiapkan Jerman untuk kebangkitan militer. Luftwaffe dibentuk kembali, membangun kekuatan udara modern. Wajib militer diberlakukan, melanggar batasan Versailles secara terbuka. Pada 1936, remiliterisasi Rhineland menandai langkah berani Jerman, membalik batasan perjanjian Versailles dan menunjukkan dunia bahwa Jerman mulai bangkit. Sejarawan Richard J. Evans menekankan bahwa kombinasi konsolidasi politik, pengawasan ketat, dan kebangkitan militer ini membuat Jerman menjadi negara yang sulit dihentikan, bahkan sebelum Perang Besar dimulai. Dari kekalahan, hiperinflasi, dan pengangguran massal, Jerman telah melalui periode yang penuh gejolak. Seorang pria, bernama Hitler, memanfaatkan setiap krisis, ketegangan sosial, dan peluang politik untuk membangun kekuasaan yang hampir absolut. Rakyat yang putus asa menemukan jawaban dalam propaganda, kebangkitan nasionalisme, dan janji pemulihan ekonomi. Sementara itu, Gestapo dan SS membangun jaringan pengawasan dan kontrol yang menakutkan, memastikan tidak ada yang bisa menghalangi ambisi Hitler. Dan sekarang, setelah konsolidasi internal dan remiliterisasi awal, Jerman berdiri di ambang panggung dunia, siap untuk langkah-langkah yang akan mengguncang seluruh benua.
Pertanyaannya, bagaimana satu negara yang pernah kalah, dalam waktu singkat, bisa berubah menjadi kekuatan yang menakutkan dunia? Jawaban itu akan kita kupas di video berikutnya, tentang puncak kekuasaan Nazi dan awal Perang Dunia Kedua. Kalau kamu ingin mengikuti kelanjutan cerita Jerman dari kehancuran menjadi kekuatan dunia, tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Setiap fakta yang kita kupas bisa mengubah cara kamu memandang sejarah. Jangan sampai ketinggalan episode berikutnya.